Oke, sekarang kita masuk ke modul 2 ya. Jadi mata kuliah ini kita lihat dari sisi perspektif eh, personalities ya. Jadi personality. Jadi kita harus bicara tentang seseorang yang punya personalities dalam suatu organisasi. Ini sangat penting ya untuk seseorang yang menilai personality. Banyak orang-orang SDM juga menggunakan ini gitu ya, secara personality. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi untuk diskusi pertamanya masih banyak yang belum. Coba dilihat lagi ya. Kemudian bila ada yang masih kurang puas boleh uh, kami akan melakukan penilaian kembali. Baiklah, intinya adalah setiap diskusi Anda bisa melihat bahwa itu merupakan salah satu pendalaman dari materi tersebut ya. Jadi resourcesnya Anda cari sendiri. Walaupun begitu, karena begini, untuk hal yang ini, hal yang mendasar seperti ini tentu saja kita hanya kasih dasarnya saja, tapi tentu saja hanya sedikit contoh-contohnya saja, terutama untuk orang-orang jenis praktisi. Nanti saya kasih tahu bahwa mungkin satu kali akan anak kerja ya. Dalam kerja itu perlu ada penilaian individu ya. Kenapa sih kerja itu, saya kasih tahu dulu, harus ada 3 bulan gitu ya, di ini dulu 3 bulan baru masuk lagi. Bahkan ada yang honorer terus gitu ya, ada yang gimana gitu. Nah, karena ada perilaku-perilaku yang sebetulnya secara profesional bisa diukur gitu. Nah, ini salah satu inti dari bagaimana kita mengukurnya ya. Nah, di modul Anda yang kedua ini penting banget karena kita lihat bahwa ada nilai personality yang bisa diukur ya, perilaku atau behavior. Behavior dilihat dari apa? Kenaikan personality dan bagaimana Anda menanggapi lingkungan. Ya, lingkungan itu banyak ya faktornya ya. Bukan lingkungan alam, bukan environment. Yang di sini adalah maksudnya bagaimana Anda membangun networking dengan teman sejawat, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana saling menghormati, loyalitas terhadap lingkungan Anda, dan itu dinilai semua gitu. Ditambah dengan personality Anda yang makin lama makin naik, makin bisa dipakai. Ingat, orang sukses itu bukan hanya dari IPK dia kuliah, tapi bagaimana dia membangun personality dan bisa beradaptasi dengan environmentnya, dengan lingkungan kerjanya ya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka bisa survive di dalam dan mungkin menjabat makin lama jabatan makin tinggi. Karena apa? Karena kepribadiannya menghadapi environmentnya gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya secara real Anda melihat sebuah organisasi ya. Organisasi ini banyak teorinya. Ya, tadi kita cerita tentang environmental, itu adalah kepribadian Anda ditambah dengan networkingnya Anda, responsibility-nya Anda, kejujuran, honesty-nya Anda, kemudian uh, uh, saling menghormati, etiknya Anda bagus, morality-nya Anda bagus. Nah, ini bergantung dengan lingkungan yang Anda pakai di dalam sebuah teori organisasi ya. Nah, tapi di dalam sebuah manajemen terkadang, nah ini terkadang ya, uh,
seseorang itu tidak dapat menghindari diri dari sebuah konflik gitu ya, konflik teori. Jadi nggak ada semuanya yang bisa mulus Anda masuk ke situ tanpa ada konflik di dalamnya. Ya mau nggak mau karena kita berhadapan dengan sebuah manajemen. Ada daya tarik menarik antara kepentingan-kepentingan di sana gitu ya. Tapi tentu saja kalau Anda mau memajukan sebuah perusahaan harus punya nilai personality yang tinggi gitu. Loyalitas, kesetiaan, banyak yang harus dipenuhi gitu. Gitu ya. Jadi orang bisa melihat itu ya. Zaman sekarang agak sulit ah Anda tidak terlihat karena gini loh. Media eh, cara kerja dan segala macam itu sudah bisa dihitung secara objektif gitu ya. Nggak kayak dulu lagi, dulu masih bisa lah satu ini, tapi sekarang karena media itu terbuka, manajemen terbuka otomatis. Nah inilah yang menyebabkan seseorang bisa langsung kena gitu ya. Ya kemudian ada teori lain yang bicara tentang fulfillment teori yang menganggap bahwa seseorang uh, selalu dihadapkan oleh dua kekuatan yang saling berlawanan. Jadi Anda bisa, jadi gini, ada cerita tentang, kalau Anda bercerita tentang itu, saya ingat cerita tentang ini. Badak dan gajah saling berkelahi, pelundak. Ini istilah ya, pelundak itu binatang kecil, ada di tengah-tengah, pasti dia mati digencet gitu ya. Nah ini dua kekuatan yang selalu Anda harus hadapan di situ ya. Nah, Anda pinter saja masuk ke dalam dua kekuatan itu, Anda bisa bermain di situ, Anda lolos dari itu. Gitu. Ini teorinya ya, fulfillment teori mengapa seseorang dihadapkan dua kekuatan yang berlawanan. Tapi fulfillment teori itu beranggapan sebaliknya, gitu ya, sebaliknya. Jadi Anda harus membalikin teori itu. Nah, teori yang saya bilang tadi itu teori tentang pelundak itu adalah pelundak itu istilah apa ya? Pelundak itu sebenarnya teori kita berhadapan dua kekuatan yang besar, kita ada di tengah gitu ya. Itu makanya itu adalah sebuah apa ya? Peribahasa zaman dulu tuh ya. Tapi sekarang karena ada model digital maka keluarlah teori ini ya, teori beranggapan udah sebaliknya ya, jadi polanya sebaliknya. Kemudian ada beberapa teori lain yang Anda bisa baca di konsistensi teori, bahwa setiap orang memiliki inner capability ya, kemampuan pribadinya dan segala. Ini bicara kepribadian ya, dengan teori organisasi yang berbeda. Tapi Anda bisa mempelajari lebih dalam tentang hal tersebut ya. Ini hanya sekelumit aja sih. Ya ada banyak behavior of organization bukunya yang bisa dibaca sebetulnya. Saya punya buku tebal satu, behavior organization, dan itu membantu saya dalam mengerjakan berbagai hal gitu ya, menilai secara matriks tentang orang-orang yang bisa dipakai atau tidak gitu secara psikologi. Jadi bisa dihitung secara matematis hal ini ya sebetulnya. Oke, di dalam sana ada banyak nih, di modulnya Anda bisa ketemu dengan salah satu matriksnya yang saya senang adalah bagaimana seseorang bisa dipetakan ya, misalkan pendiam, kurang cerdas, sangat berperasaan, patuh, serius, itu bisa dipetakan dalam bentuk matriks ya, sebetulnya bisa dipetakan dalam bentuk matriks. Nah, Anda bisa lihat itu nanti mana yang Anda pikir itu lebih unggul, mana yang tidak, itu bisa dipetakan dalam bentuk matriks sehingga ketahuan kepribadian seseorang seperti apa gitu ya. Kalau yang ini tidak, Anda tidak diberikan matriksnya tapi diberikan pengetahuannya saja ya. Selanjutnya adalah bagaimana Anda tahu dimensi-dimensi kepribadian ya. Nah, ini kembali ke kepribadian yang berbeda-beda. Anda harus belajar teori kepribadian ya. Jadi di situ ada locus control, kepribadian tipe AB,
beberapa hal ya, seperti self control. Sebenarnya ada self control ya, bukan locus control, self control. Tapi di sini ada self monitoring, self esteem ya, banyak. Nah, dari hal-hal tersebut, mungkin teori ini hanya sebagian saja yang Anda pelajari, tapi dalam diskusi nanti Anda perdalam sendiri ya. Jadi perimpunan of the knowledge itu penting gitu ya. Penting zaman sekarang ya. Karena tentu saja dunia sekarang digital ya, makanya sering disebut influencers yang memiliki kemampuan dunia digital zaman sekarang gitu ya. Menarik. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita bicara tentang intelijensia. Nah, di sana juga Anda pelajari tentang kemampuan ya, kemampuan deduktif, kemampuan memberikan alasan dan segala macamnya. Saya nggak jelaskan secara detail. Anda baca, kemudian Anda jabarkan sendiri ya nanti ya, karena ini video tidak terlalu panjang. Ya, tapi begini, Bu. Bagaimanapun juga ini agak cukup penting menurut saya adalah bagaimana Anda mengerti bahwa intelijensia itu dilihat dari seseorang secara verbal. Ya, kalau ngomongnya ngawur gitu ya, misalkan itu Anda bisa lihat intelijensia seperti apa gitu ya. Kemudian kemampuannya memberikan alasan objektif atau tidak, atau lebih ngelantur atau tidak. Nah, ini juga dalam sebuah pekerjaan ada beberapa bos ya, seperti saya mendapatkan beberapa apa ya bos ya, dari pihak manajemen, karena saya belajar di perusahaan asing gitu ya. Jadi antara menghadapi bos yang tipe A dengan culture tipe A ini, kita harus bagaimana memberikan alasan. Ada yang harus objektif. Anda tidak bisa bilang saya begini, nggak bisa. Dia harus objektif. Terhambatnya gini, gitu ya. Objektifnya adalah di pekerjaannya, gitu ya. Contoh, ketika saya bikin dalam sebuah model mesin komputerisasi, kenapa ini rusak? Gitu. Nah, atau tidak bisa berfungsi secara ya, tepat atau secara optimal atau secara efektif. Nah, saya harus menjelaskan ininya yang salah, barangnya yang salah. Ketika ini diganti udah pasti tepat. Tapi itu harus objektif, harus tepat. Nggak bisa alasannya adalah yang tidak sesuai sama ini. Tapi begitu diganti tepat, harus tepat. Nah, itu objektif. Jadi memberikan alasan itu harus objektif pada nilainya tersebut ya. Dan setiap perusahaan berbeda-beda, hati-hati. Ada juga alasan itu menjadi sebuah nilai buruk ya, ketika Anda memberikan terlalu banyak alasan kepada pimpinan Anda, itu hal buruk. Jadi hati-hati dengan memberikan alasan. Ada pimpinan tersebut yang tidak mau diberikan terlalu banyak alasan, karena dia maunya Anda kerjakan, ketika memang nggak bisa bilang gitu, bukan alasan ini nggak bisa, udah selesai ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian beberapa hal lain, mungkin ini ada perspektif psikologis, seperti misalkan ada dimensi lain, misalkan Anda tidak suka dengan ruangan segala macam, tata ruangannya kurang bagus, sumpek atau gimana, itu bisa jadi ya. Tapi dalam bidang-bidang tertentu memang ruangannya ya kayak gitu ya. Nah, ini termasuk bidang-bidang yang memang perlu penataan ruang atau segala macam gitu ya, memang perlu untuk sebuah nilai kerja. Contoh sebuah perusahaan tanpa ada lobby, masalah tidak? Tidak, sebetulnya tidak ada masalah ketika urusannya tidak berurusan dengan terlalu banyak tamu yang penting yang mau datang melihat perusahaan tersebut. Tapi ketika ada lobby dan disiapkan bagus, kita tahu bahwa banyak tamu penting yang akan masuk. Jadi kita bisa punya ciri khas sendiri. Wah, ada lobbynya gitu ya. Wah, ini bagus. Nah, ini berarti perusahaan itu bukan hanya perusahaan teknik,
tapi dia jasa untuk dimana orang lebih nyaman di situ. Nah, hati-hati dengan itu, dengan jadi ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan pasti tahu tuh, oh ini jenis perusahaan ini tuh pasti ketahuan tuh secara psikologi, lebihnya bagus nih. Berarti dia punya tamu-tamu penting yang memang harus ada di situ. Tapi kalau hanya kantor saja begitu buka lift udah kelihatan tuh kantor semua, nah dia lain bentuknya ya. Jadi tidak menerima tamu terlalu eksklusif di situ, tetapi memang tamu-tamunya betul-betul genre yang berbeda ya. Nah itu saja sedikit ulasan dari seluruh materi, diperdalam lagi dari materi ini biar semua mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih dalam meneliti ini. Ini sangat penting, saya bilang ini sangat penting kalau Anda dalami saja, Anda bisa mengerti tentang karakter sebuah perusahaan ya. Nah, sampai sini saja dulu. Sehat selalu, sukses buat Anda semua.